Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dan Bapak dosen tim penguji UKIN, uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Umi Sumiati Solihat, SPD. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Nurul Falah, Kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Saya mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG Daljab Kemenag Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Saya menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa tetap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Ibu berterima kasih kepada kalian semua yang hari ini sudah semangat untuk bertolak ilmi, dan semangat terus semangat ke depannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian israf, ilmu yang harus kalian ketahui. Israf adalah melampaui batas atau berlebih-lebihan. Israf ialah membelanjakan harta atau menggunakan sesuatu melebihi batas apa? Kewajaran. Berlebihan. Orang yang suka berlebihan dalam menggunakan harta disebut musyrik, itu pemboronnya. Dan sini dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran melarang perbuatan bohong. Coba di
di dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Imran ayat ke 150 sampai 152. Kita lanjut. Penyebab perilaku israf yaitu latar belakang keluarga. Biasanya orang tua yang boros, anak itu akan terbawa. Dan berasal karena maka keluarga ini salah satu penyebab perilaku israf. Perilaku apa israf itu berlebihan dalam beribadah. Ya, bila orang tua membiasakan israf, anaknya akan berperilaku seperti ini. Apa? Biasanya seperti itu. Akan loyal juga, akan makan makanan yang mewah, harus ke mall terus, harus ke restoran terus, seperti itu. Anaknya akan terbawa. Artinya
syukron. Ya. Cara menghindarinya boleh. Bisa. Iya, cara menghindari perbuatan tabzir. Jadi perbuatan apa? Menyadari dan memahami bahaya tabzir. Hidup hemat dan sederhana. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengajarkan hidup hemat.
dari penjelasan hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini tentang apa? Menghindari ahlak durhaka. Namanya apa? Isrof. Apa artinya? Apa artinya isrof? Melampaui batas. Kedua apa? Takhir. Apa artinya? Yang ketiga apa? Takhir, yaitu menghindar. Jadi semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak tersebut. Ya, ada jawab ya, ya. Dari penjelasan yang ibu berikan tadi, boleh saya di aku untuk nanti kita presentasi di belakang. Ibu beri waktu untuk kalian ya, semuanya untuk menulis kesimpulan yang telah ibu jelaskan tadi. Ibu beri waktu. Alhamdulillah. Sudah beres? Sudah? Ya, alhamdulillah. Boleh? Ada yang mau ke depan? Silakan. Ke depan. Silakan. Coba perhatikan di sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi hari ini itu tadi kita harus menjauhi amal-amal tercela, yaitu salah satunya tadi ada isrof, yaitu berlebihan. Kita dalam hidup harus harus cukup dengan yang ada, jadi jangan apa ya, kayak kita tuh dalam punya gitu ya, masih bisa dipakai, tapi kita malah beli lagi yang baru, nah itu jangan. Terus keduanya tadi yaitu ada takdir, pemborosan, kayak tadinya tadi artinya kayak pemborosan gitu ya. Misalnya ini kan ada lagi kalau sekali kasih memahami itu itu lah. Terus kita ada setengahnya lagi, terus kita bentuknya misalkan kalau ini jangan dikeluar ke dalam bagian, dan kita bisa tadi di dalam dari kita bisa menjadi teman sehat. Yang ketiga yaitu tadi ada akhir, itu kayak contohnya misal nih ada teman kita yang sudah hafal gitu ya, kalau sedikit atau nggak masih, terus itu itulah namanya kualitas kasih jangan ya pasti kamu yang terbatas lah boleh gitu. Jadi mungkin itu saja kepada saya hari ini. Kalau ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tidak gini. Jadi kesimpulannya tadi yang udah kita ini ya. Antara tidak ada bergerak atau tidak. Berarti mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan manfaat dari salat tercela, isrof, takdir, dan takhir. Nah, manfaat dari ketiga itu adalah menumbuhkan sikap hidup sederhana dan hemat. Dari sikap isrof, takdir yang dibenci oleh Allah, menjadi hamba yang bersyukur, tidak membuang-buang rezeki yang telah diberikan. Menjaga keharmonisan sosial, mendapatkan ridha Allah, menumbuhkan kepedulian sosial. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.